Hai, halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dan di video kali ini, saya akan menceritakan kelanjutan film Donghua Wukong episode yang ke-6. Yang mana di episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana kera ekor merah dan kera lengan panjang bersatu untuk menghajar Dewa Alis Kuning. Tapi ketika mereka mengira bahwa Dewa Alis Kuning sudah berhasil dikalahkan, ternyata yang mereka kalahkan bukanlah tubuh asli dari Dewa Alis Kuning. Lalu tiba-tiba, tangan kera ekor merah pun terputus. "我时常会想起过去，志高，我就杀了他。" Tapi sebelum kita mengetahui kenapa lengan kera ekor merah bisa terputus, kita akan terlebih dahulu dibawa ke dalam flashback masa lalu kera ekor merah serta kera lengan panjang. 童弼，你在说什么鬼话？瞧不起我吗？志高。 Yang karena Dewa Alis Kuning telah membantai dan memakan keluarga serta klan mereka berdua pun berencana untuk membalas dendam dengan menghabisi Dewa Alis Kuning suatu saat nanti. Dan scene pun kembali berpindah ke masa kini, yang mana ternyata alasan mengapa lengan kera ekor merah bisa terputus adalah karena Dewa Alis Kuning yang ternyata masih hidup memutuskan tangan boneka yang berisi setengah jiwa ekor merah. Tak cukup sampai di situ, Dewa Alis Kuning pun juga memutuskan satu lagi lengan kera ekor merah lewat boneka yang berisi setengah jiwa ekor merah. Tidak hanya ekor merah, tapi Dewa Alis Kuning pun juga menyiksa lengan panjang lewat boneka yang berisi setengah jiwa lengan panjang. Di mana Dewa Alis Kuning menyiksa kera lengan panjang dengan sangat sadis, bahkan sampai meremek-remek boneka tersebut yang membuat kera lengan panjang tergulai lemas tak berdaya. Melihat itu, seluruh kera pun merasa sangat bersedih, dan kera ekor merah yang masih terluka, dia pun berusaha kembali bangkit untuk menyelamatkan kera lengan panjang. Namun dengan kondisinya yang seperti itu, kera ekor merah pun tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti dan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Dewa Alis Kuning. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaan kera ekor merah serta kera lengan panjang, tiba-tiba ya, Wukong pun ikut nimbrung ke dalam pertempuran dan menolong mereka berdua. Karena sebagai seekor kera, Wukong tentunya tidak tega menyaksikan penderitaan ekor merah serta kera lengan panjang. Sehingga Wukong berniat untuk melawan Dewa Alis Kuning demi menyelamatkan kera ekor merah serta kera lengan panjang. Melihat Wukong yang juga ingin melawannya, Dewa Alis Kuning pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya untuk melawan Wukong. Melihat itu, Wukong pun berusaha membangkitkan kembali kekuatannya untuk bisa melawan Dewa Alis Kuning. Tapi karena totokan dari kera lengan panjang sebelumnya, Wukong tak kunjung bisa mengeluarkan kekuatannya, sehingga akhirnya dia pun bisa dihajar habis-habisan oleh Dewa Alis Kuning.
Melihat Wukong yang tak bisa melawan Dewa Alis Kuning, Xiao Liu pun mengingat kejadian sebelum mereka datang ke tempat ini, di mana sebelumnya Wukong pernah mengatakan bahwa Wukong merasa kalau kekuatannya selalu bertambah berkali-kali lipat di saat para kera berteriak menyemangatinya. Mengingat hal itu, Xiao Liu pun mengajak seluruh kera untuk menyemangati Wukong agar Wukong bisa mendapatkan tambahan kekuatan. Para kera pun terus berteriak memberikan semangat untuk Wukong. Begitupun dengan kera ekor merah yang juga menyemangati Wukong agar Wukong bisa bertahan dan bisa mengalahkan Dewa Alis Kuning. Dimana dengan teriakan semangat dari rekan-rekannya tersebut, Wukong pun akhirnya bisa membangkitkan kekuatannya kembali. Sehingga ya, dengan kembali bangkitnya kekuatannya, Wukong pun bisa kembali berubah menjadi kera raksasa dan bisa menghajar Dewa Alis Kuning. Namun sebelum kita bisa mengetahui bagaimana kelanjutan pertarungan Wukong melawan Dewa Alis Kuning, episode kali ini pun sudah berakhir. Tunggu kelanjutannya ya guys.